warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Fatimah, CPNS Auditor Ahli Pertama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Saya merupakan peserta Laksar Angkatan 1 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait isu-isu strategis kontemporer yang terjadi di Indonesia. Maraknya pembahasan akan isu-isu strategis kontemporer dapat mempengaruhi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita selaku rakyat Indonesia hendaklah mengetahui isu-isu kontemporer yang dapat berkembang di negara Indonesia. Terdapat beberapa jenis isu kontemporer. Yang pertama, korupsi. Korupsi merupakan penyelewengan uang negara yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang menguntungkan diri individu ataupun kelompok tersebut. Di mana korupsi ini sudah terjadi dari zaman penjajahan, zaman kerajaan sampai dengan zaman sekarang. Korupsi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di negara lain. Salah satu contoh korupsi yang terjadi di Indonesia yaitu korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Isu kontemporer yang kedua yaitu narkoba. Narkoba terdiri atas narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya yang merupakan suatu zat yang membuat ketergantungan, dan apabila penggunaan dosis tinggi akan menyebabkan overdosis bahkan sampai kematian. Pada saat ini, permasalahan narkotika yang selalu meningkat di Indonesia selalu menghiasi dunia maya maupun dunia nyata. Oleh sebab itu, perlulah kesadaran untuk menjauhi yang namanya narkoba. Salah satu kasus yang terjadi di Sumatera Barat yaitu tertangkapnya bandar narkoba sebesar 41,4 kg sabu. Isu kontemporer yang ketiga yaitu terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan musuh dunia yang tidak hanya membahayakan dunia namun juga mengancam nyawa manusia. Terorisme dan radikalisme ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di mancanegara. Salah satu contoh terorisme dan radikalisme yaitu gerakan atau aksi yang dilakukan oleh kaum ISIS. Isu kontemporer yang keempat yaitu money laundering. Money laundering merupakan upaya untuk mengelabui asal-usul uang yang didapatkan melalui tindak pidana atau jalan yang salah yang dibuat seolah-olah menjadi jalan yang sah. Salah satu contoh money laundering yang sangat ngetren saat ini yaitu kasus pencucian uang oleh afiliator Indra Kents. Isu yang kelima yaitu proxy war, di mana dua negara yang saling berkonflik tidak langsung saling menyerang, namun menggunakan kaki tangan untuk saling melumpuhkan. Isu yang terakhir yaitu kejahatan mass communication yang terdiri atas cybercrime yang merupakan kejahatan dunia maya seperti yang telah terjadi kepada akun YouTube Gen Halilintar yang dihack oleh hacker dari Rusia. Yang kedua yaitu hate speech yang merupakan ujaran kebencian yang memunculkan provokasi. Yang ketiga yaitu hoax. Hoax merupakan berita palsu yang belum tentu kebenarannya baik dari segi isi maupun dari sumbernya. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih kita selaku seorang ASN menghadapi isu-isu tersebut? Sebagai seorang ASN, kita dapat menghadapi isu-isu tersebut dengan cara menanamkan nilai-nilai berakhlak di dalam diri kita dan mempraktikumkan atau mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Menerima atau mengelola informasi dengan bijak, kemudian beradaptasi dengan perubahan yang ada dengan cara mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang teknik tapisan isu dengan metode USD. Metode USD merupakan metode scoring yang
yang tertinggi. Baiklah, sebagai contoh saya menetapkan 3 isu seperti isu Doni Salmanan yang merugikan puluhan miliar korbannya dengan skor 545 dengan total 14. Isu kedua yaitu dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Surya Darmadi yang merugikan negara sebesar 78 triliun dengan skor 555 dengan total skor 15. Isu yang ketiga yaitu kasus korupsi dana desa oleh Kades Desa sebesar 300 juta di Bengkulu dengan skor 544 dengan total skor 13. Jadi di sini dapat kita tetapkan isu prioritasnya yaitu pada isu dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Surya Darmadi. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode USG ini akan memudahkan kita dalam menganalisis beberapa permasalahan yang kita dapatkan untuk kemudian kita kerucutkan kembali menjadi isu prioritas yang harus segera diselesaikan. Sekian, terima